Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Maskor. Waalaikumsalam, Mbak Dina. Wah, luar biasa ini. Kami pengen tahu dan sangat pengen ngerti seperti apa sih oleh-oleh dari keliling-keliling dunia, hasil dari keliling-keliling dunia, termasuk juga dari Eropa. Ini kayaknya dahsyat banget kita melihat dan mengamati di media sosial dari Bapak Maskor yang beberapa hari lalu sempat melakukan touring di negeri sana, dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bapak Maskor dapatkan, termasuk juga tentang furniture di Jepara ini seperti apa. Silakan Pak, bisa disampaikan ke pemirsa. Terima kasih Mbak Dinda dan teman-teman yang menikmati channel ini. Kita memang baru pulang dari Eropa dan UK ya. Jadi kita di itu selama 3 minggu ya. Memang ini adalah dalam rangka kita meeting bisnis dengan buyer-buyer yang pada saat ini dia tidak berkesempatan untuk bisa hadir di Indonesia kan seperti itu. Sehingga kami memberanikan diri untuk meeting di sana, untuk mencari informasi, untuk meeting bisnis kira-kira nextnya itu kayak apa kan begitu. Karena ini adalah undangan buyer, nah sebenarnya kita adalah undangan buyer kan begitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan, kondisi menurut saya, kondisi real untuk UK dan Eropa menurut saya itu. Memang saat ini kondisi market, karena memang saat ini kan memang gini, jadi kami itu hampir 85% itu market kami itu di Europe dan UK. Ya. 15% itu di US kan begitu. Jadi kondisi target market kita ini, khususnya teman-teman dari eksportir Indonesia ya, ini memang sangat harus banyak bekerja keras menurut saya, ya, banyak bekerja keras kan begitu. Dalam hal dian bekerja keras ini maintain buyer yang sudah ada, maupun mungkin kita harus mencari alternatif target market menurut saya begitu ya. Karena kondisi Eropa saat ini menurut saya tidak baik-baik saja. Gitu ya? Tidak baik-baik saja kan begitu. Salah satunya adalah nilai tukar uang menurut saya ya, nilai tukar uang. Sekarang contoh euro sudah di bawah US dollar ya. Dan ini menurut saya sangat luar biasa menurut saya. Jadi kondisi yang sangat luar biasa, prihatin menurut saya. Harus betul-betul kerja keras ya, bagaimana untuk bisa keluar dari area itu gitu. Nilai tukar rupiah pound sterling juga mau mendekati US dollar ya, jadi 1,0 sekian lah begitu. Dan ini menurut saya lebih parah, dari sebelum-sebelumnya. Sehingga itu sangat mencerminkan sebenarnya kondisi real negara tersebut begitu. Makanya yang di masa pandemi itu kita sering berbicara berkenaan dengan ini order banyak, shippingnya mahal dan sebagainya. Ini mulai bergeser sebenarnya ya, kita sudah mulai bergeser. Shipping sudah turun sangat drastis ya, harga shipping contoh untuk Eropa, untuk mainport Europe itu dari sekitar 16.000 ya, sekarang sudah berada di level di bawah 5.000. Ini sangat luar biasa. Untuk UK ini sudah berada dari 17.800 ya, yang paling tinggi kemarin itu. Saat ini kita sudah berada di level 5.000 US dollar. Bahkan untuk US yang West Coast ya, West Coast itu bahkan sudah di bawah 4.000. Ini dari harga 24.000, ada juga yang sampai 25.000 saat itu kan. Ini sudah berada di harga di bawah 4.000. Ya. Ini sebenarnya perkembangan yang sangat luar biasa. Ya, akan tapi di sisi lain, target market kita ini memang mengalami daya beli yang menurun, ya, menurun. Makanya kami kemarin di Eropa itu selain kita meeting bisnis, kadang-kadang kita ini menerima keluhan-keluhan dari mereka itu ya. Jadi keluhannya ini adalah bukan keluhan bagaimana sih produknya, bagaimana sih ini dan sebagainya, kan tapi adalah keluhan dalam menghadapi hidup, gitu ya, menghadapi hidup kan begitu ya. Kondisi di sana ya Pak? Kondisi di sana kan begitu. Banyak teman-teman Eropa itu berpikir
turunnya daya beli ini karena adanya spend money untuk memfokuskan kebutuhan-kebutuhan prioritas ya, gitu ya. Jadi kebutuhan prioritas itu ya pangan, listrik, gas dan sebagainya begitu kan. Karena saat ini Eropa baru dilanda krisis energi ya, krisis energi. Di mana krisis energi ini pasti akan membawa dampak krisis yang lain kan. Betul. Begitu. Dan yang sangat ditakutkan saat ini teman-teman dari Eropa ini selain krisis energi ini juga jangan sampai terjadi krisis pangan kan begitu. Iya, Pak. Ya, krisis pangan karena perlu diketahui bahwa sumber energi, sumber pangan ini berada pada area-area yang saat ini dalam kondisi bersetegang gitu kan. Rusia, Ukraina betul, kan, begitu. betul. Nah, dan negara-negara di samping-samping mereka kan begitu. Nah, makanya ini menurut saya oleh apa sih sebenarnya dari Eropa ini sebenarnya informasi-informasi penting ini yang menurut saya harus kita butuh bekerja keras ya. Karena target market kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya, tidak baik-baik saja. Menurut saya seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Kalau kita melihat apa yang diceritakan dan disampaikan oleh Bapak Maskur tadi cukup menegangkan dan menjadi kita was-was juga dan harus waspada ya Pak ya, seperti apa nanti untuk kondisi furniture yang ada di Indonesia terutama di Jepara ini perkembangannya bagaimana. Kira-kira strategi apa sih Pak yang harus dilakukan dengan kondisi yang seperti Bapak ceritakan tadi yang setidaknya bisa membuat gembira gitu para pelaku usaha ini. Makanya menurut saya seperti ini ya. Jadi ini harus ada sinergitas antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan ya, menurut saya. Karena apa? Tadi saya sebutkan bahwa kita harus mencari alternatif market ya, seperti itu ya. Jadi alternatif market itu kan bisa, kalau di secara internasional itu ada market modern dan market tradisional. Jadi market tradisional itu bagaimana kita mengarah pada market tradisional. Jadi kalau kita orang-orang ekspor ini, market ekspor tradisional itu bisa di area Middle East misalnya ya, Timur Tengah, atau mungkin Asia, atau mungkin Afrika kan begitu. Jadi ini kita harus mulai berpikir ke arah situ ya. Dan menurut saya yang tidak kalah penting adalah market domestik kalau menurut saya, kan begitu. Nah makanya tadi saya sebutkan bahwa sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah, karena kalau kami nih ya sebagai pelaku industri mebel dan kerajinan itu, secara perhitungan belanja domestik itu, ini kan sebenarnya bukan didominasi oleh kebutuhan masyarakat sebenarnya, yang beli untuk rumahnya dia dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling besar ini adalah belanja negara terhadap furniture untuk keperluan kepentingan mereka, kan gitu ya, untuk kepentingan bangku sekolah lah, untuk kepentingan kantor BUMN, kementerian yang lain. Ini sebenarnya adalah secara value ini sangat menakjubkan kan begitu. Nah makanya bagaimana ini kan begitu. Jadi makanya kami dari asosiasi sebenarnya menggiring itu ya, menggiring selain kita menuju ke market tradisional dalam ini adalah bisa Middle East, bisa Afrika, bisa Asia. Yang tidak kalah penting adalah market domestik menurut saya. Jadi walaupun sebenarnya untuk masuk ke market domestik itu sangat sulit sebenarnya. Beda jauh dengan kalau kita akan masuk ke Eropa, ke Amerika. Karena apa? Persyaratannya itu lebih detail, kalau menurut saya ini kadang-kadang menyulitkan, gitu ya. Jadi harus ada TKDNI-nya lah, jadi kandungan dalam negerinya harus sekian dan sertifikasinya harus begini dan sebagainya kan begitu. Walaupun Presiden konsen sebenarnya untuk market tradisional yang berhubungan dengan pengadaan pemerintah, akan tapi kadang-kadang pelakunya ya jadi bisa pemerintah daerah, karena kan sekarang ini contoh kalau dinas pendidikan itu kan untuk SMP, SD dan sebagainya ini kan di bawah provinsi kan. Iya Pak. Jadi negosiasinya ya kepada pemerintah daerah kan begitu. Lah bagaimana pemerintah daerah yang memiliki anggaran untuk pembelanjaan ini juga kait dengan UMKM-nya kan begitu. Ini perlu. Jadi bagaimana kelesuan ini juga pemerintah ini juga hadir untuk care di situ. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi ini penting. Karena
Indonesia ini populasi tinggi, otomatis marketnya juga besar, ya, Betul, marketnya betul. besar. Nah, makanya bagaimana memanfaatkan potensi ini menurut saya kan situ, karena ya kondisi dunia baru, waduh, Lesu ya, kayak Pak ya? lesu kayak Lesu. begini kan, daya belinya turun kan begitu kan, jadi ya kasarnya boro-boro sih beli furniture untuk bayar gas, bayar listrik aja kayak begini kan, begitu kan, jadi dia akan spend money untuk priority kebutuhan menurut saya seperti itu. Betul, Pak. Nah, Gini Pak, tadi sempat Pak Maskur sampaikan bahwa sinergisitas antara pelaku usaha dengan pemerintah ini harus saling sinkron dan memecahkan persoalan-persoalan seperti yang tadi Bapak Maskur sampaikan. Kira-kira dari pandangan Bapak Maskur sendiri, harus bagaimanakah gitu pemerintah dan pelaku usaha ini? Tadi saya sebutkan bahwa kita harus sinergi ya, namanya sinergi ini kan sinergi saling. yang seperti apa itu Pak? Ya, sinergi ini adalah sinergi berkenan. Jadi pemerintah ini yang dimiliki apa sih, kan gitu kan? Kalau pemerintah ini memiliki kekuatan untuk memberikan suatu kebijakan yang pro dengan industri, ya buatlah yang seperti itu, begitu, ya. Karena kan kalau misalnya membantu secara pendanaan kok susah. Kan? Ini sama-sama puasa, menurut saya begitu ya. Akan tapi apa sih yang bisa dilakukan? Apalagi gini ya. Ini Jepara menurut saya, Jepara. Industri Jepara ini memang sangat besar secara skala nasional ya, gitu. Secara jumlah pelaku. Jumlah ya. pelaku. Walaupun mungkin secara value kalah dengan Jawa Timur ya, pelakunya sedikit tapi value-nya tinggi kan gitu. Akan tapi di Jepara ini pelakunya banyak ya, keterlibatan masyarakat juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena secara sensus itu kan kalau tidak salah di level 63 ya. Iya. 63% sirkulasi ekonomi itu didominasi oleh industri pengolahan. Industri pengolahan Jepara ini kan tidak jauh dari mebel kan begitu. Dan keterlibatan masyarakat untuk bekerja ya, ini kan juga di mebel. Lah, memang banyak pertanyaan dari teman-teman. Lah, terus industri mayong dan sebagainya itu bagaimana kan begitu. Kita bisa buka-bukaan aja kok, kita bisa lihat kan begitu. Keberadaan industri mayong Kalinyamatan itu yang baru, yang moving industry dari Jabodetabek menuju ke Jepara itu sebenarnya realnya itu kayak apa sih, seperti itu kan begitu. Satu, realnya itu maksud saya begini, begitu besarnya industri moving dari Jabodetabek ke Jepara ini, keterlibatan tenaga kerja Jepara itu seberapa sih kan begitu. Jadi keterlibatan langsung dengan masyarakat lah ya begitu, itu bagaimana ya. Terus dibanding dengan dampak-dampak yang lain misalnya gitu, itu bagaimana aja. Kita bukan anti investasi akan, tapi bukan ini kita terbuka ya menurut saya gitu, terbuka. Karena apa? Kami harapkan itu begini menurut saya. Dari awal kami sampaikan bahwa datangnya industri itu jangan sampai melemahkan industri potensial yang sudah settle ya, yang sudah eksis di daerah masing-masing gitu. Jangan sampai nanti menggantikan, kan ini repot kan gitu. Karena kalau kita lihat, karena kami juga ikut dalam kancah asosiasi di Asosiasi Pengusaha Indonesia Jepara ya begitu ya, di mana itu banyak didominasi oleh teman-teman dari kalangan industri padat karya mayong kan begitu. Iya betul. Keluhan juga banyak gitu loh ya, keluhan juga banyak. Bahkan mereka menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat Jepara berkenaan dengan tenaga kerja itu sekarang sudah di bawah 10%. Lah, terus kalau di bawah 10%, 90% itu dari mana tenaga kerjanya kan begitu. Ternyata mereka ini mengambil dari luar daerah. Ya, dari Purwokerto, dari Banjarnegara, dari Pemalang, dari Brebes dan sebagainya lah. Ini kalau menurut saya butuh kita kaji dan ambil pembelajaran yang fokus lah ya menurut saya. Dimana kalau menurut saya industri mebel ini adalah industri yang tidak tergantikan kalau menurut saya. Selain menurut kami ini adalah passionnya orang Jepara itu di mebel ya, talentanya dia itu di mebel. Untuk pindah ke industri yang lain itu mungkin butuh ya, kalau belajar orang lagi. Ya, satu belajar lagi, yang kedua budaya mereka atau kebiasaan-kebiasaan mereka ini kan mungkin juga susah kan gitu loh. Iya. Targeting ya, kerja jam sekian, target sekian dan sebagainya, itu semua terukur kan begitu. Dan kalau saya lihat ini kan teman-teman Jawa Barat belum terbiasa dengan kerja yang terukur seperti itu, begitu. Nah, makanya
informasi-informasi seperti ini kan harus kita sampaikan, menurut saya. Kita sampaikan, kita bedah bersama-sama dengan dunia usaha maupun dengan pemerintah daerah, sehingga dalam pengambilan keputusan dan langkah itu juga nanti enak, kan begitu. Jadi ya tadi kembali lagi sinergitas itu nanti akan muncul, gitu ya, sinergitas itu. Industri dan pemerintah ini muncul. Yang kedua yang perlu harus kami sampaikan bahwa industri Jepara ini didominasi oleh UMKM. Ya, jadi mungkin hampir 90% industri mebel di Jepara ini adalah berbasis pada UMKM. Iya. Perlu diketahui bahwa industri UMKM ini adalah industri yang secara kemandiriannya ini tidak mampu dilakukan sendiri, kan begitu kan? Sehingga pemerintah ini mutlak kalau menurut saya, ya mutlak. Kalau mutlak ini kan di atas wajib, ya, di atas wajib ya, harus hadir. Ya, harus hadir. Hadir dalam proses pendampingan, hadir dalam proses pengambilan kebijakan yang pro dengan industri itu, kan begitu kan? Ya tadi, karena ketidakmampuan itu kalau tidak didorong, industri ini tidak akan mensupport ya Pak. Gitu. Kalau industri ini nggak jalan, otomatis dampak sosialnya pasti akan kena di tenaga kerja dan sebagainya. Betul sekali Pak. Kan gitu. Contoh sekarang aja lah yang menurut saya, di mana market sekarang ini sepi. Market Amerika, Eropa sepi, ya. Padahal teman-teman ini kan begitu tergiurnya dengan market yang potensial. Harapan besar ya ke sana. Dengan kondisi sekarang ini, ya, dengan kondisi sekarang yang market lesu, otomatis industri kan lesu. Ya. Dampak masyarakat juga sangat luar biasa. Jadi mungkin nanti Mbak Dinda bisa aja lah nanti, misalnya akan mencari data di lapangan, membuat video apapun lah di sentra-sentra, ya. Akan terasa kondisi Jepara saat ini sudah sangat mengeluh terasa, semua Pak memang. Ya, mengeluh semua kan begitu. Lah, kita tidak mungkin hanya sekedar mendengarkan keluhan, ya. Akan tapi keluhan ini harus diaktualisasikan dengan solusi. Kira-kira solusinya kayak apa? Iya, dipecahkan bersama. Harus dipecahkan bersama-sama, kan gitu loh. Kan nggak mungkin nanti kita industri sama pemerintah dengan hanya yuk kita ramai-ramai kita nikmati, ya kan nggak mungkin, kan ya. Kita nikmati nggak mungkin. Akan tapi kita harus bangkit di situ. Ya. Menurut saya itu. Iya Pak. Gini Pak, kalau nggak salah dulu pernah ya mendatangkan beberapa duta besar untuk datang ke Jepara. Kira-kira apakah itu juga ngaruh Pak? Jadi memang begini ya, sekarang ini kondisi apa yang terjadi di elit pemerintah ya, saat itu. Ini memang kadang-kadang itu bersifat seremonial ya. Jepara pernah didatangi, kalau nggak salah berapa itu, hampir 20 duta besar ya. Didatangkan ke Jepara, zamannya Pak Marzuki itu, untuk keliling-keliling. Akan tapi kalau memang duta besar ini juga tidak di-maintain, informasinya kayak apa, komunikasinya kayak apa, terus perkembangan jalinan komunikasi ini dibuat kayak begitu, kan terputus kan begitu. Ini juga terjadi pada ITPC yang ditempatkan negara di negara tertentu ya, gitu ya. Jadi sekarang kan begini, di dalam kedutaan itu ada konsulat. Di dalam konsulat itu kan ada ITPC. Jadi ada perwakilan Indonesia yang memang memantau ya, melakukan atau mencari, kalau bahasa kerennya apa itu ya, market intelligence lah. Ya, market intelligence. Jadi dia harus menggali sebenarnya apa sih yang dibutuhkan negara ini, kan begitu. Selain itu dia juga harus mempromosikan, ini loh kami dari Indonesia ini memiliki ini, kan begitu. Iya. Jadi kadang-kadang ini juga nggak jalan, kan begitu. Ini nggak jalan. Nah, makanya kalau memang itu jalan, sebenarnya ini bagus sebenarnya. Jadi namanya market intelligence ini digali dengan baik itu dalam artian begini. Mereka ini ditempatkan di suatu negara harus menggali apa sih sebenarnya yang dibutuhkan negara ini dan bisa disupport dari Indonesia, kan begitu. Apakah mebelnya, apakah sayur-sayurannya, atau apakah ini itu dan sebagainya, kan begitu. Nah, dengan adanya ITPC ini kan harusnya ITPC ini harus menggali. Selain menggali ini nanti akan mempertemukan kebutuhan dan permintaan. Termasuk nanti misalnya ada business matching misalnya. Oh ini loh ada buyer membutuhkan ini. Oh ini loh ada supplier yang membutuhkan, yang menyiapkan ini. Ini namanya business matching. Kan gitu. Nah,
Tapi kadang-kadang yang terjadi ini tidak maksimal. Tidak maksimal, iya. Ya kembali lagi, kadang-kadang seremonial. Iya. Dengan kondisi yang seperti Bapak Maskur sampaikan tadi, ini banyak sekali ya di Jepara ini kan generasi-generasi muda yang mulai membuka bisnis-bisnis di furniture juga, pelaku-pelaku usaha pemula yang bersemangat-semangatnya, tetapi dengan kondisi ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mereka-mereka para pelaku usaha, terutama generasi muda ini, Pak? Saat ini teman-teman muda Indonesia dan khususnya Jepara ini kan kalau menurut saya tidak susah kok kan begitu kan. Dan menurut saya anak-anak sekarang ini sangat pandai ya, sangat pinter ya untuk mencari peluang, untuk mencari apa namanya bisnis yang bagaimana sih yang harus dilakukan menurut saya itu. Hanya saja kadang-kadang kan pemula-pemula ini kan mungkin butuh experience dalam proses hari-hariannya kan begitu loh. Bagaimana etika berbisnis kayak apa, cara negosiasinya kayak apa, kan menurut saya kan seperti itu. Akan tetapi kan begini, kita ini di Jepara, khususnya mebel lah ya, ini kan ada asosiasinya, ada komunitasnya. Ya kalau menurut saya, kalau secara pengetahuan kami nggak bisa meragukan. Ya, secara pengetahuan bagaimana mencari bahasa dan sebagainya. Kalau dulu kita itu mau bahasa Inggris saja harus kursus dan sebagainya. Sekarang SMA sudah mahir dalam berbahasa Inggris kan. Tidak harus mengambil kuliah bahasa Inggris kan itu kan. Kalau hanya untuk berkomunikasi saja kan itu. Secara kemampuan saya nggak meragukan menurut saya. Ya, akan tapi mungkin dalam proses dalam proses bagaimana bisnis ini bisa running, bagaimana bisnis ini untuk memulai awal. Karena memulai awal ini kan menurut saya begini, banyak teman-teman ini yang belum takut. Namanya usaha kan begitu ya. Takut inilah, takut itu, nanti khawatir. Saya ngasih harga ini kira-kira diterima atau tidak kan itu ya. Sehingga kadang-kadang nanti terjebak dengan harga murah sehingga nanti bermasalah dengan yang lain gitu kan itu ya. Nah, komunitas menjadi jawaban menurut saya ya. Jadi komunitas menjadi jawaban bahwa di Jepara ini banyak komunitas-komunitas, ya minimal komunitas ngopi aja juga sudah sharing ke situ, ke arah ke situ. Apalagi yang di Jepara kan sudah ada asosiasi, ada HIMKI ya, di mana HIMKI ini adalah perkumpulan dari teman-teman industri, teman-teman pelaku. Apa sih yang terjadi dengan industri? Ayo kita bicarakan di situ. Sehingga dengan adanya kelembagaan ini akan lebih kuat untuk menyampaikan kepada pemerintah, mengajukan untuk memberikan suatu kebijaksanaan dan sebagainya. Kan menurut saya kan itu. Makanya ini ada wadah ya. Di dalam wadah itu ya minimal kita jagong bareng ya. Bisa sharing bareng, yang tidak tahu bisa tanya dengan yang lain. Menurut saya betul, Pak. Ini sesuatu yang nggak sulit lah menurut saya begitu. Nah, makanya hal-hal yang kayak begini menurut saya harus kita hidupkan kan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa bagaimana ada sinergitas antara pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun ya di mana pemerintah lah misalnya itu dengan pelaku industri. Sinergitas antara pemerintah dengan pelaku usaha ini juga sangat penting sekali. Semoga dampak dari kelesuan bagi Kabupaten Jepara ini tidak begitu terasa banget, tetapi kita semua berdoa berharap agar kelesuan di furniture mendunia ini segera bisa pulih kembali seperti sebelumnya. Ya. Terima kasih Pak Maskur atas waktunya. Terima kasih, Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.